Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sylvia Mustika dengan NIM 17. Saya dari kelas MBSA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat video tentang analisis regresi linier untuk memenuhi UAS mata kuliah statistik lanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk step yang pertama, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan data untuk dianalisis. Ini datanya ada di Excel. Baru itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu di variable view kita masukkan dulu variabelnya. Yang pertama variabelnya X1, kemudian X2, X3, X4, dan Y. Kemudian di measure-nya kita ganti jadi skal semuanya. Lalu kita ke data view dan copy datanya dari Excel tadi. Kita blok aja semua. Lalu Ctrl C, Ctrl V. Sudah masuk datanya, kemudian kita pilih menu Analyze, kemudian Regression, pilih Linear, kemudian masukkan variabel-variabel ini di kotak yang sudah tersediakan. Variabel dependen itu variabel Y, variabel independen itu X1 sampai X4. Kemudian kalau sudah kita masukkan semua, kita pilih yang statistik. Lalu pilih yang collinearity diagnosis, kita centang dan continue. Kemudian pilih plots. Yang zspread ini kita masukkan ke Y dan race ini kita masukkan ke X. Kemudian jangan lupa kita klik yang histogram dan continue. Lalu menu save, pilih yang unstandardized, kemudian continue. Lalu option, pastikan use probability of F-nya 0,5. Lalu klik continue dan OK. Otomatis akan keluar analisis regresinya seperti ini. Dan yang belum ada yaitu analisis Kolmogorov. Itu yang kita cari sekarang. Balik lagi tadi ke sini ke datanya. Data ini yang kita cari untuk analisis Kolmogorov. Kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, dan 1 plus sampel KS. Lalu kita masukkan yang dari Z tadi ke tabel. Jangan lupa tes distributionnya kita buat normal, kemudian klik OK. Lalu otomatis ini dia sudah masuk ke dalam analisis, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Udah itu kita lanjut ke analisisnya. Di sini saya sudah membuat Word tentang identifikasi variabel penelitian, yaitu X1 termasuk variabel X1 sampai X4 termasuk variabel independen dan Y variabel dependen. Kita akan menguji keempat analisis ini. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastis
kedastisitas, dan yang keempat uji regresi berganda. Kita masuk yang pertama, yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas data, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Nah, kita ambil dari analisis yang Kolmogorov tadi. Kita balik tuh, kita copy aja dari sini ke Word. Ini sudah saya copy. Kemudian kita lihat asumsinya dapat berapa, yaitu 200 atau sama dengan 0,2. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, didapat nilai signifikan sebesar 0,2 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Karena 0,20 lebih besar dari 0,5, maka data ini berdistribusi normal. Lanjut yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi. Kita melihatnya dari tabel convenience. Kalau di SPSS tadi kita cari yang coefficient. Nah, ini kita copy ke dalam Word-nya tadi. Kemudian cara menganalisisnya yaitu jika tolerance value di bawah 0,1 atau VIV-nya di atas 10, maka terjadi multikolinearitas berdasarkan tabel di atas. Diketahui bahwa ini yang pertama ya, X1 toleransinya 0,26. Terus fit-nya 38496. Maka ini terjadi multikolinearitas karena dia lebih besar fit-nya dari 10, di atas 10, yaitu 38.496. Diambil dari sini. Sama yang kedua, ini salah ya, turunnya 0,04. Nah, kemudian kita lihat VIV-nya 254423, lebih besar juga dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya X3 juga 46868, lebih besar juga, maka terjadi multikolinearitas. Yang X4 juga 282513, di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Kemudian yang ketiga, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyaratnya yang harus dipenuhi yaitu tidak adanya gejala heterokedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, diantaranya itu dengan melihat scatter plot. Jika dot menebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Kita melihatnya itu dari scatter plot. Di SPSS kita lihat scatter plotnya. Nah, ini dia scatter plotnya. Titik-titik ini namanya dot. Nah, jika dot ini bertaburan tidak beraturan, berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Tapi di sini dia beraturan dan berpola, berarti ini terjadi heterokedastisitas. Kemudian lanjut yaitu analisis data. Yang pertama kita uji F. Uji F itu diambil dari tabel ANOVA. Tabel ANOVA dilihat juga dari SPSS-nya, yaitu yang ini kita bisa copy aja langsung, ini sudah saya copy.
Nah, di sini dilihat dari nilai sig 0,00 lebih kecil daripada 0,5, maka menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita lihat di sini sig-nya yaitu 0,00, maka itu lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Yang selanjutnya yaitu uji T. Uji T kita lihat dulu juga dari tabel koefisien. Dapat dilihat yaitu T hitungnya itu yang ini 1656 lebih kecil daripada T tabel yaitu 1984, maka itu tidak berpengaruh terhadap Y. Jika lebih besar daripada T tabel, maka itu berpengaruh terhadap Y. Tapi karena di sini lebih kecil, maka tidak berpengaruh terhadap Y. Begitu juga X1, X2, X3 dan X4. Semuanya tidak berpengaruh karena lebih kecil daripada T tabel. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Kita lihat dari model Sumeri. Tabel model Sumeri yaitu ini bisa kita copy ke Word-nya juga. Lalu kita lihat di sini variabel independen X1, X2, X3, X4. R square-nya yaitu 900 dan R-nya 949. Itu lebih kecil R square-nya, maka dia berpengaruh terhadap Y. Kemudian persamaan regresi. Ini kita lihat juga dari tabel koefisien, yaitu persamaan regresinya yaitu Y konstantanya ini ya min 1091 094. Kemudian ditambah ini X1 nya 37 914 X1, X2 nya 22313, X3 nya 2828, ditambah juga X4 14 069. Mungkin hanya itu saja. Ini sudah selesai sampai sini. Kalau ada salah saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.